Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini seperti biasa kita mau mendengarkan suara Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk hidup sepanjang hari ini, terkhususnya kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ketika hari ini dalam anugerah-Mu kami masih diizinkan hidup. Kami berterima kasih karena hari ini kami masuk dalam rancangan-Mu yang agung. Kami berdoa kiranya hidup hari ini berkenan di hati Tuhan. Untuk itulah kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami tidak hanya paham, tetapi lebih daripada itu kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Jumat 21 Februari 2025 diambil dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari persembahan seorang janda miskin. Dan menyinggung tentang persembahan, maka kita sepakat bahwa ketika memberikan persembahan itu bukan sebuah pilihan, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap orang percaya. Ketika kita memberikan persembahan, bukan berarti di sana karena Tuhan kekurangan. Kita harus sadar siapapun kita. Ketika kita memiliki banyak hal, termasuk materi ataupun kekayaan yang ada pada kita, semua yang tidak bisa kita sebut satu persatu, kita semua harus sadar bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Maka ketika pun kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sebenarnya yang kita persembahkan itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Itu sebab Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Memberikan persembahan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan bukan masalah kecil, besar jumlah yang kita persembahkan. Tuhan jauh lebih dalam melihat hati kita. Apakah kita memberikannya dengan ikhlas? Apakah kita memberikannya karena ada maksud atau tujuan tertentu? Saudara dikasih oleh Tuhan, bicara tentang jumlah persembahan, belajar. Dari teks firman Tuhan hari ini, Yesus memberikan pujian kepada seorang janda miskin bukan karena besar jumlah persembahan yang diberikan oleh janda miskin itu. Tetapi justru janda miskin itu adalah memberi dari kekurangannya. Bahkan jelas dikatakan dia berikan dari seluruh nafkah yang dia miliki. Kalau kita baca dalam Injil Markus dikatakan janda miskin yang memasukkan persembahannya ke dalam sebuah peti itu sebesar 2 peser senilai uang 1 duit. Itu hanya dia punya. Tetapi walaupun janda miskin itu hanya memiliki yang demikian jumlahnya, janda miskin itu mampu memberikannya, mempersembahkannya kepada Tuhan. Tentu dalam hal ini kita melihat bahwa janda miskin itu memiliki iman yang luar biasa. Ia mampu memberikan bukan karena kelimpahannya, tetapi justru di dalam kekurangannya. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau ada orang memberi dari kelimpahannya, hal itu juga hal yang biasa. Tetapi ketika ada orang memberi justru di dalam kelemahannya, dia memberikan, mempersembahkan dari kekurangannya, hal ini jarang sekali kita temukan. Disitulah letak pujian daripada Yesus kepada janda miskin itu. Itu artinya apa? Yesus benar-benar melihat bahwa janda miskin itu memberikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menjadi renungan bagi kita, bagaimana dengan kita.
ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, apakah kita karena terpaksa? Atau karena memang dari hati kita yang terdalam memberikannya itu sebagai persembahan, sebagai ucapan syukur kita bagi Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, janda miskin ini telah memberikan teladan yang baik bagi kita, sekalipun secara kemanusiaan kita jujur sulit untuk melakukannya. Tetapi saya yakin sekali, setiap kita menyadarin bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita juga itu adalah pemberian Tuhan. Maka sebagai ucapan syukur kita bagi Tuhan, kita tidak akan pernah memperhitungkan untung ruginya ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, kuantitas penting, tetapi jauh lebih penting yang Tuhan nilai adalah hati kita yang tulus dan ikhlas untuk mempersembahkannya. Paulus menguatkan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan dipastikan ketika setiap orang memberikan persembahannya kepada Tuhan yang terbaik, dia tidak akan kekurangan. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan memberkatinya dengan berkelimpahan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami diingatkan kembali, supaya ketika pun kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan, biarlah kami memberikannya dengan hati yang tulus ikhlas. Setiap kami harus menyadari kami bisa panjang umur, kami bisa sehat, kami bisa kuat menjalani hari-hari kami. Bahkan ketika kami juga memiliki banyak hal, kami sadar bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan bagi kami. Maka kami persembahkan itu kembali kepadamu sebagai pujian hormat kami kepada Engkau, Sang Pemimpin hidup kami yang agung dan sempurna. Bapa, terima kasih sekali lagi. Tolong kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kami yakin sekali bahwa Tuhan pasti memperhitungkan segala sesuatu yang kami lakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sepanjang hari ini, apapun yang harus kami lakukan sesuai dengan bagian kami masing-masing, doa kami kiranya Tuhan berkenan atas kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.